Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ida Ayu Putu Intan Pratiwi dari kelas 10 MIPA 5 nomor absen 16. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi vektor di R2. Pertama-tama, saya akan menjelaskan peta konsepnya terlebih dahulu. Berikut ini adalah peta konsep dari vektor di R2, yaitu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, penyajian vektor. Yang kedua, operasi aljabar pada vektor di R2, dan yang ketiga, penyang vektor. Pada penyajian vektor terdiri dari vektor posisi, vektor satuan, dan vektor dalam bentuk kombinasi linear. Mohon maaf sebelumnya, di sini ada kesalahan dalam peletakan. Yang seharusnya operasi aljabar pada vektor di R2 yaitu terdiri dari penjumlahan vektor, pengurangan vektor, perkalian skalar dengan vektor, dan samaan dua vektor. Nah, sedangkan penyang vektor itu tidak ada bagian-bagiannya. Yang pertama, kita masuk ke materi penyajian vektor, yaitu dapat dibagi menjadi dua bentuk, dalam bentuk analitik dan dalam bentuk komponen. Dalam bentuk analitik disajikan dalam bentuk bilangan dengan huruf yang menyertainya. Biasanya huruf yang mengikuti adalah I, J, K, dan seterusnya. Contoh penyajian vektor secara analitik adalah X sama dengan 2I kurang 3J plus 5K, Y sama dengan 5I plus 2J kurang K, Z sama dengan I plus 7K. Dan dalam bentuk komponen, dituliskan dalam bentuk matriks dalam satu kolom. Banyaknya baris menunjukkan dimensi vektor. Misalkan vektor yang digambarkan pada dimensi 2 yaitu sumbu X dan sumbu Y akan memiliki bentuk matriks dengan jumlah baris 2 dan jumlah kolom 1. Sedangkan untuk vektor pada dimensi 3, sumbu X, Y, dan Z memiliki bentuk matriks dengan jumlah baris 3 dan jumlah kolom 1. Berikut ini adalah penyajian vektor dalam bentuk diagram. Dan pada samping kanan, penyajian vektor dalam bentuk geometri. Selanjutnya kita lanjut ke definisi vektor posisi. Vektor posisi atau R menyatakan posisi suatu objek yang dinyatakan ke dalam nilai. Biasanya berupa bilangan terurut yang disertai huruf I, J, K, dan seterusnya. Vektor posisi juga dapat diartikan sebagai penanda dari satu titik ke titik lain. Misalnya titik A berada pada koordinat 4,2, maka vektor posisi A dapat dituliskan sebagai A sama dengan 4I plus 2J. Vektor posisi menyatakan posisi vektor yang diawali dari satu titik pangkal ke titik yang lain atau titik ujung, dan arahnya ditunjukkan melalui tanda anak panah pada titik ujungnya. Biasanya simbol untuk vektor posisi adalah huruf yang di atasnya berupa tanda anak panah. Kemudian lanjut ke definisi vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang memiliki nilai sama dengan 1 dan memiliki arah tertentu namun tidak memiliki dimensi dan satuan. Vektor satuan dapat kita gunakan untuk menentukan arah suatu vektor. Komponen dari suatu vektor dapat kita definisikan dengan menggunakan vektor satuan. Kemudian lanjut ke vektor dalam bentuk kombinasi linear. Misalkan V adalah ruang vektor dan V1, V2 adalah dua vektor dalam V. Pada V berlaku operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar. Artinya kita dapat mengalihkan V1 dan V2 dengan skalar, sebutlah K dan M, sehingga terbentuk vektor KV1 dan MV2. Dengan menjumlah kedua vektor diperoleh KV1 plus MV2. Nah, vektor ini disebut sebagai kombinasi linear dari V1 dan V2. Kemudian lanjut ke operasi aljabar pada vektor di R2. Yang pertama ada penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor secara aljabar dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan komponen yang serta. Jika vektor A plus B sama dengan A1 plus B1, A2 plus B2, dan vektor A sama dengan A1, A2, maka vektor B sama dengan B1, B2. Yang kedua, pengurangan vektor. Dalam pengurangan vektor berlaku sama dengan penjumlahan, yaitu vektor A kurang vektor B sama dengan A1 kurang B1, A2 kurang B2. Dan yang ketiga ada perkalian skalar dengan vektor. Perkalian vektor dengan skalar hasilnya adalah semua unsur pada vektor dikalikan dengan skalarnya. Misalnya vektor A sama dengan A1, A2, dan B sama dengan B1, B2, B3, serta terdapat skalar K, maka K sama dengan K1, K2, dan KB sama dengan KB1, KB2, dan KB3.
Yang keempat, ada kesamaan dua vektor. Secara aljabar, dua buah vektor dikatakan sama jika unsur-unsur yang bersesuaian besarnya sama dan nilainya sama. Bisa lihat contohnya. Kemudian lanjut ke penyang vektor. Penyang dari suatu vektor bergantung pada komponen penyusunnya. Bisa lihat pada gambar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa panjang dari suatu vektor merupakan akar dari jumlah kuadrat komponen-komponen vektor tersebut. Kemudian lanjut ke latihan soal. Diketahui vektor A sama dengan dalam kurung 1 min 3, 2 dan vektor B sama dengan 2 min 2 min 5. Tentukanlah panjang vektor A plus B. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.